Ya, sekarang kita lihat lagi apa yang dia bilang. Yaitu binasa. Karena kita lihat misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti binasa di situ kontras dengan hidup yang kekal. Kalau orang hidup kekal, artinya dia tidak binasa. Nah, perhatikan, untuk melegalkan atau untuk meloloskan dalil dia, maka dia ambil ayat dari ayat yang tadi yang dia bilang bahwa binasa itu tidak hidup kekal, ya dan sebagainya ya. Nanti akan saya ulas. Inilah yang saya bilang, kalau saya tidak ada di situ bicara, ya namanya penanya. Penanya itu pun bisa jadi sudah disetel. Kan ditulis-tulis siapa yang dia bicarakannya, sehingga apa yang dia bilang itu nggak jelas juga. Makanya ini yang saya selalu katakan, janganlah Kalau dia monolog. binasa, artinya dia tidak punya hidup yang kekal. Tidak punya hidup yang kekal, ya artinya masuk neraka. Ya, jadi harus pengertian kitab suci yang diambil. Kalau dibilang bahwa Yudas itu binasa di situ hanya berarti mati, lah memang murid-murid yang lain tidak mati. Nah, sekarang saya buktikan kalimat binasa itu. Coba perhatikan di Matius 8 ayat 25. Murid-murid yang di dalam perahu, apakah semua masuk neraka? Loh, kok sang debater mengatakan demikian? Ya, lihat. Kalian bisa lihat ayatnya ya, sebagai berikut. Matius 8 ayat 25, murid-murid waktu itu di atas perahu ya, dan angin sudah datangnya. Mereka katakan, kita binasa. Apakah semua masuk neraka? Kan tidak. Kalau dibilang di sini, kita hampir binasa. Artinya Yesus menyelamatkan orang ini dari kebinasaan. Tetapi tidak ada di situ kalimat kita hampir. Tapi langsung kita binasa Tuhan. Dan demikian. Nah, setelah mereka mengakui binasa, apa yang terjadi? Yesus kan menyelamatkan mereka. Nah, kenapa ini berlaku untuk murid-murid, sementara untuk Yudas tidak berlaku? Padahal Yudas kan ada di antara mereka. Ya kan? Kita binasa. Yesus menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Yudas pun ditentukan binasa. Yesus menyelamatkan Yudas dari kebinasaan. Nah, ini makanya saya bilang kalau tidak ada monolog ini itu memang ya dialah super powernya situ. Apa yang dikatakan dia itulah titah dia. Nanya itu kan tidak tahu apa-apa. Mereka hanya berusaha menerjemahkan pikiran saya dan bertanya aja, tidak bisa menyangga. Itulah potongan selanjutnya lagi dari sang debaters terkait dengan persoalan kata binasa yang sebelumnya sudah saya bahas juga di dalam bagian yang kedua dari tanggapan saya ini. Ya, kalau dia mempersoalkan masalah monolog sih itu bukan masalah, karena kan saya juga dalam bagian pertama sudah berjanji bahwa setelah saya membahas semua ini saya akan mengontak sang debaters untuk melakukan diskusi langsung atau dialog atau mau dikatakan debat pun no problem. Ya, saya membaca beberapa komentar dari orang-orang hari ini, ya, atau bahkan mungkin juga kalau saya tidak salah membaca komentar dari sang debaters, katanya sudah meng-add saya di akun Skype. Terus terang bahwa akun Skype itu dibuat teman saya kira-kira 7-8 tahun yang lalu dan saya juga sendiri tidak tahu. Ya, jadi sudah saya katakan bahwa saya tidak mengerti urusan Skype sama sekali. Nah, makanya saya menawarkan untuk nanti dialognya dilakukan di aplikasi Zoom. Tapi tidak masalah, mau di Skype juga no problem. Yang penting seperti saya bilang bahwa saya minta nanti ada moderator yang ngatur dan Pak Madi Minajara sudah bersedia menjadi moderatornya. Lalu nanti di-sharingkan aturan-aturannya supaya debatnya berjalan dengan baik. Lalu topik-topiknya itu dipersempit supaya terlihat nanti argumentasi siapa yang konsisten dan siapa yang tidak. Mana argumentasi yang bertahan dan mana argumentasi yang gugur. Nah, sekarang saya mau membahas potongan yang baru saja kita lihat ini ya. Nah, mari kita melihat ayat yang dia sebutkan, yaitu Matius pasal 8 ayat yang ke-25. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, kalau kita melihat penjelasan tadi, dia berurusan dengan ayat ini, kata binasa ini dia mengaitkan dengan masalah neraka. Nah, inilah yang saya sudah jelaskan ya pada bagian sebelumnya atau tanggapan saya sebelumnya. Medan makna dari kata binasa itu yang harus dipahami. Ya,
Karena itu sekarang ini saya anggaplah saya beri pelajaran kepada semua yang mendengar, termasuk juga sang debaters ini. Kita coba melihat kata binasa ini dalam penggunaan di Alkitab. Nah, kata binasa ini itu diterjemahkan dari kata Yunani apolumi, dan kata ini digunakan tidak dalam arti yang selalu sama, ya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa makna dari kata binasa atau kata apolumi ini. Pertama-tama kata ini digunakan dalam artian orang binasa alias masuk neraka, ya. Saya beri contoh ini seperti yang saya juga sudah sebutkan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan kata-kata ini, tidak binasa itu dikontraskan dengan hidup yang kekal. Berarti orang yang hidup kekal, dapat hidup kekal, dia tidak binasa. Tapi kalau orang tidak dapat hidup yang kekal, ya dia binasa. Jadi binasa di sini itu harus diartikan kontras dengan memperoleh hidup yang kekal, ya berarti masuk neraka. Lalu contoh lain, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan ini, seperti Yohanes 3:16 tadi, hidup kekal itu dikontraskan dengan binasa. Sehingga binasa itu artinya tidak mendapatkan hidup yang kekal, maka binasa tidak dapat hidup kekal artinya tidak masuk surga. Tidak masuk surga sama dengan masuk neraka. Maka di sini binasa itu artinya masuk neraka. Lalu Yohanes 10:28 ini lebih eksplisit. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Perhatikan, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Membinasakan di dalam neraka. Berarti membinasakan ini itu dipergunakan kata ini dalam artian masuk neraka. Itu penggunaan pertama ya. Selain itu, kata binasa ini atau apolumi ini juga dipakai dalam arti sekedar mati atau dibunuh mati. Contoh untuk penggunaan ini, arti ini adalah Matius 26 ayat yang ke-52. Matius 26:52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Binasa oleh pedang di sini tidak bisa diartikan neraka. Karena apa urusan pedang dengan neraka? Maka binasa oleh pedang di sini artinya mati dibunuh dengan pedang. Itu saja artinya. Coba saya kutipkan ayat itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Bunyinya, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya sebab semua orang yang menggunakan pedangnya akan mati oleh pedang. Jadi binasa di situ artinya mati. Contoh lain, Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari dia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, membinasakan Yesus. Nah, kalau binasa ini artinya neraka, apakah mereka berusaha memasukkan Yesus ke neraka? Kan tidak. Maka membinasakan di sini itu artinya membunuh mati dia. Makanya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, perhatikan saya kutip terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa setiap hari Yesus mengajar di rumah Tuhan. Imam-imam kepala dan guru-guru agama serta pemimpin-pemimpin Yahudi ingin membunuh dia, mematikan dia melalui pembunuhan. Maka di sini kata binasa itu artinya sekedar mati atau dibunuh mati. Kalau yang pertama tadi masuk neraka, yang kedua ini sekedar mati dibunuh atau dibunuh mati. Lalu kata ini juga, kata binasa atau kata apolumi ini juga digunakan dalam pengertian hilang. Saya beri contoh Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya, di sini tidak menggunakan kata binasa, tapi digunakan kata Yunani apolumi yang juga diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia sebagai binasa. Jadi barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya artinya. Ya,
Lalu sama juga, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi di situ kata apolumi itu bisa diartikan sebagai hilang. Contoh ini sama dengan Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Kata hilang di sini menggunakan kata Yunani apolumi. Jadi apolumi itu berarti hilang. Kalau dikaitkan dengan penggunaan kata binasa tadi, maka bisa diartikan juga bahwa binasa itu bisa diartikan sebagai hilang. Lalu penggunaan keempat, arti yang keempat dari penggunaan kata ini, kata binasa ini adalah lenyap. Ya, lenyap. Tadinya ada, sekarang menjadi tidak ada. Contoh untuk ini adalah Ibrani pasal 1 ayat 10 dan 11. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Perhatikan kalimat ini. Semuanya akan binasa tapi engkau tetap ada. Binasa dikontraskan dengan tetap ada. Kalau begitu apa artinya binasa di situ? Berarti binasa harus kontras dengan tetap ada. Maka binasa di situ harus diartikan sebagai lenyap. Karena lenyap kontras dengan tetap ada. Yang tetap ada tidak bisa lenyap. Kalau yang lenyap ya dia tidak tetap ada. Karena itu ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, saya kutipkan, perhatikan saja ayat yang ke-11. Dia bilang semuanya itu akan lenyap. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa kata binasa bisa berarti lenyap. Nah, dan masih beberapa arti yang lain. Sehingga kalau saya ringkaskan apa yang saya katakan ini, bahwa kata binasa atau dalam kata Yunaninya apolumi itu digunakan dalam arti yang lebih dari satu. Yaitu kadang-kadang diartikan neraka, kadang-kadang diartikan sekedar mati, kadang-kadang diartikan hilang, kadang-kadang diartikan lenyap. Itulah yang saya sebut sebagai medan makna. Nah, dalam studi Alkitab yang baik itu kita memang harus melakukan namanya studi kata seperti ini, ya. Karena kata itu ternyata tidak digunakan dalam arti yang sama, maka dengan tepat disebut kadang-kadang. Nah, tapi sang debaters yang tidak memahami ini lalu akhirnya dibilang saya benci kadang-kadang kiding-kiding kudung-kudung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak memahami bagaimana proses di dalam mempelajari kitab suci secara khusus dalam studi kata itu. Nah, karena dia tidak memahami medan makna semacam inilah, maka terjadilah pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah, penafsiran yang salah dari kata binasa ini di dalam teks-teks Alkitab. Pada saat saya membahas Yohanes 17 ayat 12 yang menunjukkan bahwa Yudas itu binasa, saya sudah mengatakan bahwa Yohanes 17 di situ binasa, di situ artinya neraka. Tapi karena ketidakpahaman seperti itu, maka sang debaters ini lalu mengatakan tidak. Kata binasa di Yohanes 17 ayat 12 itu artinya mati. Tapi seperti saya sudah tunjukkan bahwa tidak bisa kata binasa di dalam Yohanes 17 ayat 12 diartikan sekedar mati. Coba kita perhatikan Yohanes 17 ayat 12 ini. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang binasa selain dia yang ditentukan untuk binasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Berarti yang lain tidak binasa. Selain dia yang ditentukan binasa, berarti yang ditentukan saja yang binasa. Kalau binasa di sini artinya mati, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun dari mereka yang mati? Padahal toh semua rasul mati. Kita semua juga mati. Maka kalimat itu menjadi tidak ada makna. Karena kalimat itu membedakan antara yang lain yang tidak binasa dengan yang satu yang ditentukan untuk binasa, maka binasa di situ tidak bisa diartikan sebagai hanya sekedar mati. Lagi pula saya sedikit beri penjelasan bahwa kata-kata dia yang ditentukan untuk binasa itu sebenarnya bukan terjemahan harfiah, ya. Terjemahan harfiahnya adalah selain anak kebinasaan. Anak kebinasaan, kalau kita melihat misalnya di dalam terjemahan King James itu digunakan kata the son of perdition, anak
kebinasaan. Jadi kata binasa dalam Yohanes 17 ayat 12 tidak bisa berarti mati biasa. Tapi oleh sang debaters, yang mestinya berarti masuk neraka, dia artikan sebagai mati biasa. Dan lucunya adalah ketika dia berbicara tentang Matius 8 ayat 25, yang mestinya artinya mati biasa, dia artikan sebagai neraka. Ya. Karena itu kata binasa dalam Matius 8 ayat 25 yang tadi dibahas oleh sang debaters tidak bisa berarti masuk neraka. Dari mana kita bisa menafsir begitu? Kan murid-murid kan dalam pelayaran. Murid-murid dalam pelayaran lalu datanglah angin, gelombang, badai. Lalu mereka bilang, guru kita binasa. Apakah binasa di situ artinya masuk neraka? Tidak, konteksnya itu mau tenggelam karena dihantam badai. Jadi artinya adalah kalau mereka tenggelam ya mereka mati. Jadi binasa di dalam Matius 8:25 itu harus diartikan sebagai mati biasa. Tidak ada hubungan dengan neraka. Kalau kita melihat terjemahan Indonesia sehari-hari dari Matius 8 ayat yang ke-25 itu dia bilang, maka pengikut-pengikutnya pergi kepadanya dan membangunkan dia. Pak, tolong kita celaka. Ini kan celaka, ini maksudnya kecelakaan di laut atau di danau itu. Jadi tidak ada urusan dengan neraka. Lalu terjemahan Contemporary English Version itu menggunakan kata we are going to drown. Kita akan tenggelam. Juga terjemahan Today's English Version itu menggunakan kata we are about to die. Kita akan mati. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kata binasa di situ di Matius 8 itu nggak ada urusan dengan neraka. Tapi kok bagaimana sang debaters itu menghubungkan itu dengan neraka? Yang Yohanes 17 ayat 12 artinya neraka, dia bilang mati biasa. Yang di Matius 8 ayat 25 mati biasa, dia hubungkan dengan neraka. Nah ini karena ketidakmampuan di dalam memahami medan makna dari satu kata. Karena satu kata tidak digunakan dalam arti yang sama di dalam kitab suci. Dan itu harus dilihat dari kata-kata bahasa asli itu diterjemahkan seperti apa di dalam Alkitab Indonesia. Nah kalau sempat tadi juga saya lihat atau kita lihat bahwa dia mengatakan bahwa murid-murid belum tenggelam tapi bilang kita binasa. Itu bukan berarti bahwa mereka memang sudah binasa. Mereka belum binasa kan belum tenggelam kok. Tapi karena kelihatannya itu karena mereka itu sudah begitu ketakutan. Sampai nyaris imannya hilang. Sampai mereka belum binasa, belum tenggelam, belum mati. Dibilang kita binasa, kita mati. Itu penyebabnya adalah karena kurang iman. Dari mana dasar untuk menafsirkan demikian? Karena ayat selanjutnya yaitu ayat 26. Dibilang begini, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, jadi kamu yang kurang percaya. Berarti karena kurang percaya itulah yang seharusnya belum binasa, belum mati. Mereka bilang kita binasa, kita mati. Ya, jadi lagi-lagi menurut saya adalah bahwa harus menggunakan kata binasa itu dalam konteks. Harus dilihat konteksnya apa. Karena digunakan secara meluas di dalam pengertian berbeda. Maka satu kata digunakan tidak bisa. Karena binasa di sana artinya neraka. Semua diterapkan kata itu muncul di Alkitab seluruhnya artinya neraka. Tidak bisa kata itu berarti mati di sana. Maka seluruh kata itu tiap kali muncul di Alkitab harus diartikan mati. Tidak. Konteks menentukan. Nah karena itulah maka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12 binasa di situ apalagi disebut sebagai the son of perdition, anak kebinasaan, itu harus diartikan sebagai neraka. Sedangkan yang Matius ini itu harus diartikan sebagai mati biasa. Butuh kejelian untuk bisa membedakan makna kata-kata itu dalam penggunaan ayat-ayat kitab suci. Nah ini penjelasan saya untuk potongan yang sudah kita lihat. Saya masih akan melanjutkan dengan potongan-potongan lain lagi. Dan setelah semuanya selesai, baru saya akan mengontak dengan sang debaters untuk melakukan dialog atau debat. Kenapa kok tidak langsung debat saja atau langsung diskusi saja? Kenapa perlu penjelasan? Gini, ini kan penting untuk memberi pelajaran kepada setiap orang yang mendengar. Kadang-kadang di dalam perdebatan itu,
ya mungkin saking sengitnya atau terjadi adu argumentasi, orang menjadi sukar untuk mengikutinya, apalagi kalau terjadi rampasan berbicara dan macam-macam, atau yang lain pakai jurus kutu loncat lari sini loncat sana, maka untuk belajar itu sulit. Jadi saya memang menggunakan ini kesempatan untuk mengajar banyak orang untuk mengerti dengan tenang, mengikuti setiap argumentasi, berpikir secara baik untuk bisa mempelajari dan melihat kebenaran. Nah, setelah semuanya ini, oke, kalau mau adu argumentasi, kalau mau dilakukan perdebatan, saya siap. Ya, boleh di Skype kalau saya pelajari nanti. Ya, dan kalau bisa ada moderator, boleh. Ya, atau kalau di Zoom, ya saya sudah tahu tentang aplikasi itu. Mana-mana saja. Tapi pokoknya persyaratannya adalah pakai moderator dengan aturan yang jelas, dengan topik-topik yang jelas. Nah, kali ini tanggapan saya sampai di sini, dan sampai jumpa pada potongan berikut lagi dari video Sang Debaters yang akan saya tanggapi. Tuhan memberkati saudara, dan untuk Sang Debaters, salam. Tuhan memberkati saudara.